Pemirsa, hingga minggu ketiga upaya pencarian korban gempa masih terus dilakukan. Jumlah korban di Suriah menembus angka 6.000 jiwa. Sementara total korban meninggal dunia gempa Turki Suriah lebih dari 50.000 orang. Untuk mengetahui seperti apa kondisi di Suriah, kita bergabung bersama dengan jurnalis senior MGN Desi Fitriani langsung dari Damaskus, Suriah. Selamat siang, Desi. Bagaimana upaya pencarian korban di Suriah hingga hari ini? Ya memang Abdi, sampai sejauh ini upaya pencarian korban tidak hanya di Turki tetapi juga di Suriah masih terus dilakukan, khususnya di kawasan Aleppo, Latakia, Hama, Homs, Idlib, dan Tartus. Dan lokasi ini adalah lokasi perbatasan yang dekat dengan Kamar Maras dan Hatay yang menjadi lokasi gempa pertama di Turki. Dan memang upaya pencarian di Turki dan juga di Suriah memang berbeda. Kalau di Turki lebih banyak bantuan kemanusiaan dengan alat-alat beratnya mencari dari runtuhan apartemen, tetapi kalau di Suriah adalah bangunan-bangunan rumah dengan yang tingkatan yang tidak terlalu tinggi seperti apartemen, tetapi bangunan tersebut tidak terlalu kokoh. Dan upaya pencarian menggunakan manual, hanya ada 1-2 saja alat berat yang digunakan. Dan sampai saat ini Abdi, gempa susulan masih terus terjadi dengan skala 5,4 sampai 5,5 skala Richter, dan juga khususnya di kota Jindaris, yaitu di provinsi Aleppo yang dekat dengan perbatasan, dan 70% di kota ini sudah hancur, dan lebih dari separuh atau lebih dari 60% warga di sana menjadi korban gempa pada gempa tanggal 6 Februari lalu. Dan permasalahan di setiap pengungsian baik di Aleppo, baik di Hama ataupun juga di Latakia adalah masalah air dan listrik. Karena memang di Suriah ini, apalagi jangankan di tempat mereka, di kota Damaskus saja aliran listrik sering mati, khususnya pada sore hingga malam hari. Dan sampai sekarang pencarian juga masih terus dilakukan di beberapa lokasi tersebut. Bantuan kemanusiaan dari berbagai negara masih terus berdatangan, selain dari Indonesia tentunya 3 hari yang lalu, datang juga dari WA dan juga Iran, bahkan dari Rusia dan juga dari Malaysia. Abdi. Baik, Desi, lantas bagaimana dengan misi kemanusiaan Mercy yang dilakukan di sana? Ya, memang Abdi, kemarin pada hari Jumat sore memang atau waktu malam waktu Indonesia, tim Mercy sudah berhasil masuk ke perbatasan Suriah di Dana dari Aman, dan kemarin 1 harian melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, karena memang seperti di Turki berkoordinasi dengan AFAD, di Suriah sendiri untuk bisa memasuki lokasi-lokasi di gempa tersebut harus berkomunikasi dengan pemerintah lewat Kementerian Kesehatan. Dan hari pagi ini tim Mercy bertemu dengan Duta Besar Indonesia di KBRI Damaskus untuk melakukan koordinasi bagaimana penempatan dari tim Mercy atau misi kemanusiaan dari tim medis ini yang membawa obat-obatan bahkan hingga peralatan operasi. Abdi. Baik, Desi, lantas bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia yang terdampak gempa di Suriah? Seperti apa kondisinya saat ini? Ya, memang Abdi, dari laporan reporter Ardi Lase yang ikut dengan tim KBRI dan juga BNPB kemarin ke Aleppo, bahwa dilaporkan masih ada 2 warga negara Indonesia yang berada di lokasi pengungsian dan mereka berharap untuk bisa kembali ke tanah air. Dan dari BNPB dan juga KBRI Damaskus serta dari Kementerian Luar Negeri dan Kemenkes sendiri kemarin sudah memberikan bantuan ke lokasi di Sekolah Yahya Hailani. Itu ada sekitar 400 jiwa dari 107 kepala keluarga, termasuk ada 2 WNI di sana, memberikan selimut, makanan, dan juga alat penghangat atau heater. Dan memang kondisinya masih sama di tempat lokasi pengungsian di Aleppo ini. 2 WNI tersebut adalah masalah listrik dan air. Dan Abdi, memang kalau kita lihat dibandingkan di Turki dengan di Suriah, kalau di Turki mereka mengungsi dekat dengan lokasi ataupun apartemen mereka yang hancur. Kalau di Suriah ini masih ada beberapa lokasi kayak seperti di Home itu ada bangunan yang utuh dijadikan tempat pengungsian dan juga tempat rumah sakit darurat. Artinya bahwa memang lokasi di tiap-tiap negara memang berbeda penanganannya.
permasalahannya bantuan tim kemanusiaan dunia lebih banyak masuk ke Turki dibandingkan kepada Suriah. Karena memang beberapa lokasi yang terjadinya gempa sampai saat ini masih dalam kondisi rawan. Seperti kawasan Idlib, dan kita belum mengetahui secara pasti apakah masih ada warga negara Indonesia di Idlib yang masih belum bisa tertangani. Tetapi sampai sejauh ini beberapa warga negara Indonesia kemarin sudah dipulangkan dengan menggunakan pesawat yang membawa bantuan Garuda 3 hari yang lalu. Kemudian ini ada 2 warga negara Indonesia yang meminta untuk dipulangkan dari pengungsian di Aleppo. Abdi. Jurnalis senior MJN Desi Fitriani melaporkan langsung dari Damaskus, Suriah. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.